يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, kita sambung kajian kita kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Wa qala radhiyallahu fastinaratul qalbi bi aklil halal wa dzikri wa tilawatil Qur'an wa saunihi 'anil nadhri ila al-kainatil mubahat wal makruhat wal muharramat fala tutliq yadaka illa limazidi ilmin au hikmatin. Fastinaratul qalbi, maka mencari cahaya ya untuk hati dengan makan halal. Artinya untuk membuat hati bercahaya yaitu dengan makanan yang halal dan zikir serta membaca Al-Quran serta memelihara hati dari memandang alam semesta yang mubah, ya, yang makruh dan yang haram. Yang mubah pun mesti dipelihara. Maka jangan dibiarkan tanganmu melainkan untuk menambah ilmu dan hikmah. Jangan kau bebaskan, tutliq, jangan kau lepaskan, kau bebaskan tanganmu melainkan untuk menambah ilmu dan hikmah. Artinya kekuatan yang ingin kita lakukan melainkan untuk menambah ilmu. Awid ma taqul, iwadha ma taqul. Sebagai ganti daripada apa yang kamu katakan, hazihil mir'atu sada'at. Qul aini biha ramad. Yakunu bika hubbur riasati wal jah wa ghairuhuma wa ghairihima wa taqulu ma yujazzibu syaikhu qulubana. Qul al-a'iq minni. Allah. Daripada kamu mengatakan cermin ini sudah karat, ya, lebih baik katakan mataku, ya, kepada cermin itulah yang ramad, yang sakit mata. Cinta dunia dan cinta kedudukan dan lain-lain, ya, itulah yang menyebabkan. Dan daripada kamu mengatakan ma yujazibu syaikhu qulubana, ya, syekh tidak menarik hatiku, ya, aku jumpa duduk bersama tapi hatiku tak berubah, ya, tak ada penarikan ke dalam hatiku. Kul, daripada berkata begitu lebih baik katakanlah al-a'iq minni, yang menjadi halangan itu dariku, yang bengkok itu hatiku. Gitu. Itu kecenderungan nafsu, ya, di dalam tasawuf itu. Ulama-ulama sufi memaparkan apa yang dibicarakan oleh nafsu.
Itu. Maka agar hati itu bersinar, zikir, makan yang halal, menjaga mata dari melihat yang mubah, ya, apalagi yang makruh, dan kemudian yang haram, dan baca Al-Quran. Dan segala kemampuanmu jangan engkau lakukan melainkan untuk menambah ilmu dan menambah hikmah. Gantilah atau awid atau iwada. Iwada itu artinya kalau kata kita, daripada kamu berkata hatiku sudah rusak, ya, cermin hatiku ini rusak, ya, lebih baik kamu katakan matamu lah yang memandang cermin itu sakit disebabkan cinta dunia, cinta kedudukan. Daripada kamu mengatakan Syekh itu tidak menarik hatiku, tidak merubah hatiku. Ya, daripada berkata begitu, lebih baik yang kamu katakan adalah al-a'iqu minni. Yang bengkok itu hatiku. Imam Al-Ghazali bersebelahan madrasahnya dengan kedai gurunya tuh. Itu berbelas-belas tahun. Ya. Tidak bermanfaat gurunya ada, tetapi ketika dia berbaik sangka dan dia tawadu kepada guru itu, maka baru kemudian ya, dia mendapatkan cahaya di hatinya. Takunu fi wastin nahar wa anta atsyan, fi wastin nahr wa anta atsyan. Kamu ada di pinggir sungai, kamu kehausan. Ya. Lalu kamu menyalahkan, ya, guru itu tidak memberikan apa-apa kepada hatiku. Ya. Itu sama juga orang duduk di sebelah sungai kehausan. Itu air, kenapa tak diminum? Wa takunu ma'ahu fil hadra wa anta tatlubul ittisal. Kamu bersama Allah di hadrah. Engkau minta agar bersambung dengan Allah. Ka'annal ubad lam yatawasalu lil akhirah illa bikasratil ma'akil wal masyarib. Seolah-olah ya, ahli ibadah itu ubad, ya, hanya berhubungan dengan akhirat, tidaklah berhubungan dengan akhirat melainkan dengan banyak makan dan banyak minum. Ngaji sikit makan, duduk sikit makan. Ya. Bahkan kalau kita buat maulid ngaji tak ada makan, tak ada ngaji tuh. Ya, aneh, artinya hayawan, dia pembawaannya makan aja. Itulah ahli ibadah. Ya, mereka berhubungan kepada akhirat itu dengan banyak makan, banyak minum. Kita nak dekat dengan Allah, Allah tak pernah jauh pun dari kita. Hanya kita perlu membetulkan tawajuh hati kita itu kepada Allah itu saja. Au qila lahum hadhihi tusilukum ila tariqil akhirah, atau katakan kepada mereka, inilah yang akan membawamu ke jalan akhirat. Ya. Walakin ma arkhasa nafsak alaika laula hawanuha alaika ma aradtaha li'adzabillah wa ma aghlaha alaika fi talabid dunya wa jam'aha. Tetapi alangkah murahnya
dirimu itu, ya, bagimu itu, kalau tidak ada nafsu yang merendahkan kamu, kamu tidak terpapar untuk mendapatkan siksa. Disebabkan diri inilah yang merendahkan kita, kan? Begini. Kita diciptakan tubuh kita ini indah. Ya, karena untuk menjadi tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita memang untuk ibadah. Diciptakan, dan kita diciptakan sebagai khalifah. Artinya ada khalifah itu seolah-olah ada program ketuhanan di dalam tubuh ini. Namun tubuh ini ada sifatnya nafsu. Sifat itu yang merendahkan kamu. Itulah sebetulnya yang kamu seolah-olah menyongsong siksa. Ya. Maka sebetulnya siksa itu begini. Wal'iyadzu billah. Misalnya di ruangan ini neraka. Ada sekumpulan orang 10 itu di ruangan itu. Kita membayangkan kalau di dunia, maka yang 10 itu maka akan terbakar sama. Di akhirat tidak. Yang membakar bukan api, tetapi dosa dia. Di satu tempat dengan dosa yang berbeda, maka panasnya berbeda. Gitu. Sebetulnya di dunia ini ketika ada iman, lalu kita maksiat, mesti ada rasa penyesalan. Rasa tas enak. Itu sebetulnya sudah membakar. Ya. Sudah membakar. Jadi yang membakar itu nafsu kita. Bagaimanapun manusia itu fitrah. Kemudian dikotori oleh tubuh ini. Ya, pikiran buruk, buruk sangka, ya, hubud dunia, ta'alluq kepada segala sesuatu, ya. Itu kan yang mengotori, ya, tidak terima kepada Allah, ya, tidak ridha kepada Allah, tidak tawakal. Ini kan yang mengotori. Sebetulnya yang menyiksa itu adalah bukan api di luar kita, tapi api dosa kita, api nafsu kita. Itu. Nah, kalau saja nafsu itu tidak merendahkanmu, tidak mengalahkanmu, kita tidak akan terpapar untuk disiksa. Ya. Alangkah beratnya nafsu itu ke atasmu dalam mencari dunia itu. Mahal sangat dan menghimpunkannya. Kemudian wal ajab kullal ajab. Wal ajab kullal ajab fi man yas'alul munajjim an halihi wala yas'alu kitaballahi wala sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan herannya wal ajab kullal ajab. Sangat heran sekali, ya, pada orang yang bertanya kepada dukun. Kadzabal munajjimun yas'alul munajjim walau sadaqu, kata Nabi. Nanya dukun tentang keadaannya. Ini lucu. Orang suka membaca tafsiran bintang. Libra. Apalagi. Ya. Dulu kita muda-muda tengok itu, oh ya ini aku apa nih? Senengnya tengok aku itu apa aku itu? Itu sakit. Ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Untuk apa tahu keadaan hebat kita? Kenapa tidak buka Quran, buka hadis, apa perintah Allah, larangan Allah, dan bagaimana iman kita, bagaimana ilmu kita? Itulah. Ya. Lebih suka diisi dengan yang takhayulat itu. Tak cukup kita ini khayal, nak dibuat takhayul pula. Yang hakiki adalah syariah.
Itu. Idza dha'ufat idza dha'ufta 'anil ibadah. Idza dha'afta 'anil ibadah faraqi ibadatak bil buka'i wat tadarru. Kalau kamu merasa lemah dari ibadah, maka tambahlah ibadahmu dengan menangis dan tadarru. Ya, kenapa ibadah ini berat sangat? Nangislah. Ya. Itu sebab fa in lam tabki fal tatabaka katanya. Kalau kamu tak nangis, buat nangislah. Ya. Buat nangis. Itulah perlunya ada majelis hikmah. Majelis yang membuat dia nangis. Ya. Tapi jangan tujuannya nangis saja. Karena ada majelis zikir khusus buat nangis. Buat renungan malam. Kita ini. Ya. Dia pun ketawa sambil dia. Ya Allah, ampunkanlah. Boleh, tapi janganlah main-main sangat ya. Itu untuk budak lah tuh. Kita buatlah nangis. Dengan sendiri. Ya. Orang nak jadi pelakon saja supaya nangis tuh kasih bawang-bawang. Itu sebab untuk mengelitkan rohani itu ya, sampai dibuat wajad. Wajad itu kan bagaimana kita mendapatkan perasaan di dalam hati, rasa rindu kepada Allah, rasa takut, rasa gembira, rasa sedih terhadap dosa, dan bagaimana agar kita dapatkan itu tak ada tuh. Maka kata orang sufi, fa in lam yajid falyatawajad. Ya. Coba baca tasbih, baca tahlil, panggil Allah di saat sendiri. Ya. Orang kan kalau jauh sangat kena panggil yang kuat. Kuat bukan nak dengarkan Allah, nak dengarkan batin kita, nak tembus hijab kita. Kita nak teriak Allah. Kata mereka Allah mendengar, iyalah. Ya. Tapi hati kita ini tak sambung. Gitu. Maka dalam tarekat Naqsabandi, zikir itu sebetulnya nak bolongkan hijab itu. Karena ruh itu sudah zikir pun. Tapi terhijab. Ketika bolong, baru tubuh kita pun ya, kalah cepat untuk ingat Allah. Pikiran kita pun kalah laju tuh dengan ruh itu untuk ingat Allah. Sampai bibir itu lidah tak sempat terucap sudah naik. Itulah zikir. Ya. Mereka membahas tentang nasnya. Janganlah keras sangat ini. Lafaz Allah ini tidaklah ada dalilnya, tidak. Ya. Yang dicari oleh mereka tanya dalil itu dalil daging mentah. Itu ya, tidak ada. Ya, kalau sekedar sandaran dalil ada. Ya, tapi qat'i. Ya. Karena Al-Quran itu adalah undang-undang umum. Ya, menggambarkan berapa maslahatnya, seberapa maslahatnya untuk mengingat Allah. Ya. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, silakan. Ya, memang ini umum ditaksis sama dengan la ilaha illallah tasbih yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata zikir Allah tak ada. Nabi bersabda la taqumus sa'ah. Ya. Tidak berdiri kiamat selama ada orang yang mengatakan Allah, Allah. Wah, itu lama takwilkan pula. Ya. Dalam tajuk lain dia tak nak takwilkan kemana-mana.
tak penting membahas itu, tapi amal masyhur dalam ulama dengan bisanad muttasil, ya, itu kita boleh memanggil nama Allah, ya. Wadhkur isma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu, nama banyak tuh, ya. Taib. Idza qila laka manil ladzi yubka alaih faqul abdun ufiya fa anfaqa afiyatahu fi ma'siyatillah. Jika ditanyakan kepadamu apa yang membuat menangis, ya, yang membuat membuat orang itu menangis, membuat dia itu menangis. Maka katakanlah, hamba yang diberikan keafiahan, maka keafiahannya dibelanjakan untuk maksiat kepada Allah. Ya. Pikiran tenang, waktu kosong dipakai untuk maksiat, bukan dipakai untuk menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Dipakai berzikir, dipakai membaca, dipakai berfikir. Ya. Idza nimta ala takhlitin ra'aita takhlita fi manamik bal yanbaghi laka an tanama ala taharatin wa taubatin fayufatih qalbaka binurih walakin man kana fi naharihi laghiyan kana fi lailihi anillahi sahya. Jika engkau tidur, ya, di atas takhlid, maka engkau akan melihat takhlid di dalam tidurmu. Kalau tidur pikiran kacau, maka yang dilihat dalam tidur pun pikiran kacau. Maka ada orang mimpi, ya, pergi ke KL, sampai di KL, kota Amerika. Ke kiri sedikit Baghdad. Ya. Begitu pulang, rupanya di belakang rumah. Takhlid. Karena pikiran dia kacau kemana-mana. Sepatutnya kamu tidur dalam keadaan suci dan taubat, maka akan dibukakan hatimu dengan cahaya Allah. Akan tetapi orang yang siangnya laghi, maka malamnya juga sahih. Siangnya kosong, tak ada amal yang, ya, laghaw itu kosong, tak ada. Ya, maka malamnya dia akan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu anhu idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala fala yamna'uka ijlaluhu min an ta'uda baina yadayhi muta'addiban wa tatabarraka bih wa alam anna sama wal arda la tata'addabu ma'al waliyyi kama yata'addabu ma'ahu banu adam. Jika engkau melihat seorang wali, maka keagungannya jangan mencegahmu untuk duduk di depannya dengan adab dan mengambil berkat daripadanya. Nah, mereka ini kan orang yang wali itu mana sih? Kan rupanya wali manusia. Oh. Sekarang begini. Kalau agama itu, iya, oke. Agama itu tulisannya adalah ada di kertas. Wahyu, ya, Al-Quran dan hadis. Tapi wahyu itu, di mana hidupnya itu? Apakah di kerbau, ya, atau di pokok? Al-Quran, hadis, ya, itu apa? Satu hidayah, ya, satu bimbingan, ya, itu satu quwwah ruhiyah, katakan begitu. Ya, itu kira-kira hidupnya di makhluk apa? Ya, di makhluk manusia. Andaikan Nabi ada, tidak dimatikan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa setiap Nabi wafat. Seperti Nabi-Nabi dulu. Ya.
Dan nabi-nabi dulu karena diutus untuk kaum tertentu dan zaman tertentu, maka ajarannya meskipun umum, tapi bilangan ajarannya hanya sebatas yang cukup pada saat itu dan orang negeri itu. Ya. Itu sebab tidak meninggalkan wahyu. Maka terbuka untuk dipalsukan. Nah, Al-Quran sudah tamat. Dan itu Nabi tinggalkan. Ya. Tapi bukan ditinggalkan di atas bukit, siapa yang mendapatkan, oh dialah yang beruntung. Bukan. Bukankah nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga Al-Quran, menurunkan Al-Quran, kami menjaganya. Siapa yang menjaga itu? Apa tulisannya ketika ada yang mau menipu, ya, tulisan itu hilang atau ya. Tetapi hidup di dalam tubuh manusia. Lihat di zaman Nabi pun ketika orang bertanya tentang akhlak Nabi kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah malah menjawab, kamu baca Quran tak? Baca. Khuluquhul Quran. Maka orang-orang sufi itu keliru dia nak terangkan tuh. Apakah Nabi sebagai penjelas isi Al-Quran, kemudian Nabi wafat, Qurannya ditinggalkan, atau Quran ini penjelas apa yang ada dalam diri Nabi? Kalau kita umpamakan television, kita beli television maka ada katalog, buku panduan. Agak-agak ini buku panduan ini kiamat mungkin tak perlu wahyu lah, sudah ikut Nabi saja. Itu. Artinya bahwa tak dapat dipisahkan antara Al-Quran, ya, akhlakul Quran, isi kandungan Al-Quran, ya, dengan para ulamanya. Ya. Di mana setiap orang muslim mesti melakukan sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang diketahui, yang dikenal itu dari Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh yang mungkar. Yang mungkar itu tidak diketahui, tidak dikenal bahwa itu adalah dari Al-Quran dan hadis. Seperti di kampung itu ada adat yang sudah disepakati. Maka setiap orang akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau seperti ini itu ma'ruf sudah. Tetapi kalau dia datang adat dari negara lain, ini mungkar. Ini tak kenal apa nih. Sepatutnya orang muslim kenal apa yang bukan dari Quran, apa yang tidak. Ya, dan ulama lah masyarakat. Ulama lah sebuah community yang mengamalkan Al-Quran itu. Dari para sahabat, tak boleh putus. Tabi'in terus. Kalau dari sahabat lompat ke 700 tahun kemudian ini terputus. Ya, itu nas mati yang dia. Itu sebab sering menolak. Ini tak ada dalam nas. Ini nah, sikit-sikit dalil. Mana dalil? Alamak. Ya. Ulama dah panjang lebar berabad-abad itu dalilnya. Dia dalil. Karena dia tak tahu dalil. Jadi dia tanyalah. Nah ini. Itu sebab mereka
tidak melihat ada al-wali. Jika engkau melihat wali, maka jangan keagungan dia janganlah mencegahmu untuk duduk di depannya beradab dan mengambil berkat. Ketahuilah langit dan bumi beradab bersama wali seperti manusia beradab bersama mereka. Man fariha bid dunya idza ja'atuhu falaqad sabata hamquhu. Jika orang gembira dengan dunia ketika dunia datang kepadanya, maka dia telah pastilah, ya, telah benarlah kedunguannya. Wa ahmaqu minhu man idza fatathu hazina 'alaiha. Lebih dungu lagi ketika dia terluput oleh dunia, dia menyedihinya. Ya, jika dunia luput, dia sedih. Ya, dia menyedihinya. Pamisaluka kaman ja'athu hayyatun litaldaghahu summa madat wa sallamahu Allahu minha fahazina 'alaiha idza lam tadurhu ya Allah. Perumpamaannya itu seperti orang yang didatangi ular yang menggigit dia, kemudian ular itu pergi dan Allah selamatkan dia dari ular, malah dia sedih karena ular tidak menggigit dia tuh. Tidak membuat bahaya. Oh, kenapa ular pergi saya tak digigit? Ya. Allah. Ini kelihatannya, oh berarti dia tak nak dunia. Ya. Bukan itu maknanya. Ini kan bahasa-bahasa orang yang matang ya. Dia mengerti. Ya. Bahwa orang yang matang itu tidak boleh kalah dengan apapun. Tidak boleh sedih oleh apapun. Tidak boleh jatuh ya, dari apapun. Tak ada yang menjatuhkan selain Allah. Ya. Ini sih. Tasawuf itu nak membangun kekuatan rohani. Ya, itu yang disebut oleh dia nak membangun al-insanul kamil. Insanul kamil atau rohani. Al-insanul kamil itu muttaqin, muhsinin, muqarrabin, mukhlasin, awliya. Itu insan kamil. Itu yang nak dibina. Dan itu yang kuat. Min alamatil ghaflati wa sughril aqli an tu'awwila hamman hal yaqa'u awla wa tatruka an tu'awwila hamman la budda min wuqu'ihi. Ciri kelalaian dan akalnya pendek, akalnya kerdil, yaitu kamu menggantungkan kepada ham. Antu awila yani anta'tamida. Kamu menggantungkan ya, kepada ham. Ham itu duka yang apa? Kedukaan yang atau beban yang di depan, yang mustakbal. Ini menggantungkan sebuah kedukaan apakah terjadi atau tidak. Ham itu yang menjadi berat dalam pikiran dia, itu ham. Itu apa artinya itu? Itu apa itu? Majinya macam naik motosikal tak dipegang, tangannya lepas tangan. Ya, hati-hati nabrak kiri, nabrak kanan jatuh pula. Ini sama juga mandu kereta tak dipegang setirnya tuh. Di sini tadi baca, lepas ngaji tadi baca, tamatlah sudah riwayatnya. Saya risau ada di alam lain nanti. Taib. Al-muhim wa tatruk, dan dia meninggalkan apa? Meninggalkan kamu bergantung kepada ham yang mesti terjadi. Mati mesti terjadi. Kan? Adapun yang lain-lain tak mesti. Ya, ham itu
kedukaan yang akan datang. Apa di situ, Ham? Kebimbangan. Boleh, kebimbangan. Ya, kebimbangan yang di depan. Kenapa? Artinya tidak bergantung kepada kebimbangan yang mesti terjadi. Mati mesti di akhirat mesti pasti itu terjadi. Ya, di dunia ini tidak terjadi, tidak tahu, tidak mesti terjadinya. Ya. Fatusbihat taqul, maka kamu mengatakan kaifa yakunu si'ru godan. Besok harga minyak naik ya. Ya. Yakunul hal fi hadhihi sana au kaifa yakunul hal fi hadhihi sana. Oh, bagaimana ya sekarang airport dah buka belum ya? Ya. Tahun depan macam mana itu? Ya, itu kan yang apa? Yang kita tidak tahu terjadi atau tidak kan itu. Ya. Wa al-tawafullahi ta'ala ta'ti min haitsu la ta'lam. Sedangkan kelembutan Allah datang ya, dari mana yang tidak, dari arah yang kau tidak ketahui. Ya. Kita bicara bagaimana ya keadaan tahun ini. Ya. Bagaimana tahun depan. Ya. Bagaimana harga itu besok? Ya. Kalau tak tahu serahlah sudah. Itu. Sedangkan kelembutan Allah terus datang kita tak tahu. Ya. Kita tidak tahu bagaimana kita diselamatkan oleh Allah dalam berbagai musibah. Wasyakku fir rizki syakun fir razak. Ragu kepada rezeki sebetulnya ragu kepada yang memberi rezeki. Ya. Wa ma saraqa sariqu wa ma ghadabal wa ma ghasabal ghasib illa rizquh. Fama dumta hayyan la yanqus min rizqika syai'a. Apa yang dicuri oleh pencuri, yang dirampas oleh perampas itu rezekinya. Ya, sudah. Ghasab, kita pergi masjid sendal hilang. Ya. Maka saya pernah mengantar seorang syekh sholat di masjid. Lalu di Jawa tuh, orang Jawa kan kampungnya jika kedatangan aulia, udah. Ya, dia orang ahli mutabarikin. Ngaji mengantuk, tapi kalau nak cium tangan, berebut perbaiki slipper itu, ya, ambil berkat itu memang begaduh. Kalau syekh itu mulai ngaji terus ngantuk. Orang-orang mutabarikin lah. Tapi ada orang yang memang muta'allimin. Tengok ada seorang syekh sholat di masjid. Slipernya hilang. Ambil berkat. Jadi begitu keluar. Seorang syekh itu. Kasutku tak ada. Wah, bising ejek itu. Wah. Nah, akhirnya saya bagi slipper saya. Khalas, syekh ini. Lah. Ya. Ada orang bagi saya slipper, semua sudah ada. Terus masuk kereta dia tanya agak-agak, siapa yang ambil slipper? La ya sidi. Yani laisa sariq, lakin mutabarrik kata saya. Na'am alhamdulillah gitu. Ya. Itu bukan pencuri, itu pengambil berkat.
Nah, rizquh katanya. Ya udah rezekinya. Ya orang ambil apa-apa, khalas rizquh. Hah? Itu kenapa kan kita kalau bawa ulama itu ke Indonesia, bawa aulia ke Indonesia, slipernya pun kita sembunyikan. Memang kaum mutabarikin itu akan habis semua. Ya. Dulu Syekhuna pakai cincin, pakai tasbih, pakai sorban di dada. Pernah slipernya hilang, ininya diminta, cincinnya diminta, tasbihnya diminta. Awal itu dulu. Maka kata beliau, waduh, besok mesti bawa tasbih 4 nih. Dia betul bawa tasbih 4. Di Jawa, seorang syekh pakai sorban itu boleh. Langsung syekh, barokah. Ya, ininya diambil. Ah, artinya tidak demikian pun, tidaklah mencuri ya, perompak itu perompak. Ghasab itu bukan perompak. Ghasab itu apa ghasab? Di Jawa udah ghasab itu. Ya, merampas. Ya, bolehlah. Kalau pencuri kan dia mencuri barang yang ada di dalam tempat yang aman, ya kan, seperti uang dalam poket, dalam bag, dalam rumah, gitu. Kalau gasab nih, ambil sendal depan rumah, slipper tuh, ambil buah, ya, pokok jiran, apalah itulah gasab yang nampak-nampak di, ya, gitu, itu gasab. Jiran nak pakai apa punya kita, rizkuh sudah. Tak apa, selama itu memang ada di depan, kecuali dalam rumah itu pencuri. Ya. Wa ma ghasabal ghasib illa rizquh. Melainkan itu rezekinya. Selama kamu hidup, rezekimu tidak akan kurang sama sekali. Yang kurang tuh kita nak lebih-lebih itu. Kalau yang tak lebih tak kurang. Kafa bika jahlan an tu'awwilal hammas saghir wa tatrukal hammal kabir. Ya, maka ham di sini sebetulnya tidak bimbang, bukan bimbang juga, sesuatu beban yang diingini di depan itu ham. Cukup kamu itu bodoh menggantungkan kepada ham yang kecil dan meninggalkan ham yang besar. Ya. Akhirat kan perkara besar. Itu tadi pikirkan. Tetapi yang di dunia ini kecil dipikirkan sangat. Ulhamma hal tamutu musliman au kafira. Ya. Bergantunglah kepada beban, apakah kamu mati muslim atau kafir. Ya. Kan ada ham, ada gham. Ya. Gham itu kesedihan atau
pikiran berberat ya, tentang yang lalu. Kalau ham itu pikiran yang memberatkan dia untuk ke depan. Ya. Beban pikiran yang lalu itu gham. Beban pikiran yang akan datang itu ham. Makanya Nabi ada doanya minal hammi wal ghammi katanya. Ya, a'udzubika minal kasal wal huzun wal ham wal gham. Dan ada doa la taj'alid dunya akbara hammina. Jangan dijadikan dunia itu beban pikiran yang ke depan itu yang paling besar, bukan dunia. Ya. Maka bodoh dia menggantungkan kepada beban yang kecil dan membuang, tidak dipikirkan, tidak bergantung kepada beban yang besar. Gantungkan beban apa? Apakah kamu mati muslim atau kafir? Ulhamma anta syaqi aw sa'id. Ya. Gantungkan kepada beban, kepada sebuah beban apa? Kamu menderita atau bahagia? Syaqi dalam agama bukan penderitaan material. Ya. Sa'id dalam agama bukan kebahagiaan dunia. Al-Quran bicara bahagia bukan bicara tentang berapa banyak uang, berapa tinggi pangkat, bukan. Akan tetapi berapa besar bangunan ya, binaan rohani itu, hati itu. Ulhamma an-naral mausufa bil abadiyah allati lantiha lahu. Itu. Ya. Jadikan beban itu api yang bersifat abadi, yang tiada penghabisannya. Itu di neraka. Di dunia apinya ya, titik aja. Ulhamma akhdul kitab bil yamin au bisyima. Nanti mengambil catatan amal itu dengan tangan kanan atau tangan kiri. Hadza huwal hammul ladzi yu'al. Ya. Wala ta'ul hamma luqmatin ta'kuluha au syurbatin tashrubuha. Ya. Inilah beban yang perlu digantungkan. Dan jangan kamu gantungkan beban sesuap makan yang kamu makan atau syurbah ya, yang kamu minum tashrabuha. Ayastakhdimukal malik wala yut'imuk. Atakunu pidarid diyapah watadi. Ya. Apakah raja yang menjadikan kamu khodim dan dia tidak memberi kamu makan? Kita ini khidmat kepada Allah, tak bagi makan ya. Kita setiap hari takut esok, padahal esok-esok yang kita lewati kita hidup aja. Maka tapi ham itu adalah lahir dari hati yang tidak yakin kepada Allah, tidak tauhid. Penderitaan yang yang lupa saya min. Hangatkan min. Ganti lagi min, ganti. Ya. Ayastakhdimuka malik wa la yut'imuk. Apakah Malik, raja yang telah menjadikan kamu pelayannya, dia tidak memberi makan kamu? Ya, orang semiskin-miskinnya kalau dia minta tolong dengan kita, dia bagi air juga tuh, bagi kue tuh. Ya. Allah nak pakai kita jadi khalifahnya untuk atur dunia ini, tak bagi rezekinya.
Apakah kamu di darid diyafah? Ya. Apakah kamu berada di rumah tetamu dan kamu tersia-sia? Inna ahabba ma yuta'ullahu bihi siqatu bih. Sesungguhnya ketaatan yang paling disukai itu adalah percaya kepada Allah. Ya. Inna ahabba ma yuta'ullah bihi as-siqah. Ketaatan, sesuatu yang kamu taat kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Apa yang paling disukai? As-siqah. Percaya kepada la takunu khamilan. Khamilan ini sebetulnya berselimut. Kinayah dari malas. Janganlah kamu malas fid dunya. Li an takuna khamilan. Kamu malas di dunia katanya. Ya. Oh, la. Khamil di sini tidak terkenal berarti. Ya. Siapnya khamil di sini khumul, tidak dikenal. La antakuna khamilan. Kamu tersembunyi, tidak dikenal di dunia lebih bagus untukmu daripada kamu tidak dikenal di akhirat. Makanya ada orang yang ma'ruf di dunia, mungkar di akhirat. Di dunia itu, di akhirat itu banyak hal yang mengejutkan. Ya, kita tak kenal, tapi tiba-tiba di akhirat nanti kita menampak orang. Siapa tuh? Itu orang mana? Ya. Selangor. Tak kenal saya. Ya. Saya dikenali Selangor cuman Pak Saipul. Pak Saipul tak nampak pun. Nah itu. Di dunia yang terkenal, di akhirat tak nampak. Oh, rupanya dia dengan bidadari 700. Jadi tak tersembunyi itu. Dikerumuni bidadari tak nampak rupanya. Jadi tidak dikenal di dunia lebih baik daripada di akhirat tidak dikenal. Tetapi ada satu kali dalam hadis itu malaikat berkata, ya, artinya ya dia berkata kepada Tuhan, ya Rabb, ada orang yang ma'ruf fid dunya wa ma'ruf indaka katanya. Orang yang dikenal di dunia dan dikenal di sisimu ya Rabb sudah datang katanya. Ya. Kan dalam hadis ada dua orang saja dia tuh saling mencintai karena Allah. Mana ada orang yang lain dari dia berdua orang tahu? Tiba-tiba di akhirat dia berdua-dua duduk di atas mimbar yang tinggi sementara orang kepanasan. Ya, dia di atas tinggi dan ada peauban, ada pengaubnya. Dan tempat duduknya berkilauan permata. Semua orang tanya, siapa tuh? Apa amalnya? Rupanya dia hanya menjalin cinta, kasih, persahabatan lillah. Ya. Dua orang ini pergi. Setelah pergi dia yang satunya mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau pergi berdua yang satu mesti pemimpin, yang satu mesti taat kepada yang mimpin. Oke? Kamulah jadi pemimpin, kamulah yang jadi pemimpin, aku tak nak. Akhirnya dia sweet. Apa? Ya. Nah, rupanya ya salah seorang mesti jadi pemimpin. Aduh. Ya. Sedih tuh. Nah, jadi pemimpin tuh sedih. Gitu. Yang satunya seronok. Kenapa? Karena tak payah pikir, dia ikut perintah saja.
Ya. Akhirnya jalan, rupanya hujan. Begitu hujan, yang anak buah ini nak ambil daun untuk tutupi pimpinannya. Maka kata pimpinannya tidak. Ya, aku yang pegang daun itu. Tak, Anda pimpinan saya, ini pimpinan kamu, ini perintah. Diambil daun, ya, ditutupi. Tak apalah, aku yang kamu dengar cakap, bukankah engkau yang mengangkat aku pimpinan? Ya. Apa yang sedang dirasakan yang di bawah? Menyesal aku memilih pimpinan dia. Itu di akhirat rupanya dia duduk berdua di atas mimbar min lu'lu. Ya. Dia mencintai karena Allah. Ya. Sebetulnya di dalam tasawuf itu, baiat itu atas dasar cinta, ya, adalah satu hubungan yang tidak ada didasari oleh sesuatu apapun dari dunia ini. Apakah dia menjalin hubungan itu karena dia satu atuk? Bukan. Bahkan mungkin beda bangsa, beda bahasa. Bahkan mungkin beda mazhab. Bahkan mungkin beda partai politik. Ya. Tapi bukan karena itu semua hubungan, ya, karena Allah. Itu sangat mahal di sisi Allah, sesuatu yang karena Allah. Maka dalam butiran baiat itu ada ungkapan di akhir baiat itu, nahnu ikhwatun fillah al-akhun naji, ya, ya'khudhu biyadi akhihi ila yaumil qiyamah. Ketika dalam baiat itu, mulai hari ini kita bersaudara. Siapapun saudaranya yang selamat mesti membimbing saudaranya, ya, untuk berjalan menuju kepada Allah sehingga sampai kiamat. Ya, karena tidak ada yang mengikat mereka, tak ada apa. Lillah. Jika tidak dengan rohani, tak nampak. Orang tengok kan, kumpulan apa itu? Kenapa macam itu sangat? Hadihi safawatul umri, inilah kehidupan yang jernih. Inilah kejernihan umur. Wa gharbalatuhu, dan gharbalah. Gharbalah itu apa? Penapis, ya, pengayak atau ayak, gharbalah. Pasir tuh yang kasar tuh kalau yugharbil itu dihaluskan. Ya. Jadi kalau kita haluskan, mana yang terbaik dalam hidup ini adalah al-mutahabbuna fillah. Maka dalam hadis itu ada seorang yang sedang jalan menuju, ya, satu tempat. Maka Allah suruh malaikat, kau turun ikuti dia. Tanya, nak buat apa tuh? Malaikat turun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak pergi mana kamu? Oh tak, saya nak pergi ke rumah kawan saya tuh di negeri sana. Buat apa? Oh tak ada. Oh dia saudara kau? Oh bukan. Atau dia ada apa-apa yang kamu perlu? Tak ada. Terus kamu nak buat apa pergi ke sana? Illa annani uhibbuhu fillah. Tak ada apa-apa, karena aku sayang saja dengan dia karena Allah. Lalu apa kata malaikat? Aku malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan salam kepadamu, annallaha yuhibbuk. Allah suka kepadamu. Oh siapa yang kita cintai, siapa pula yang mencintai kita. Jangan pernah, ya,
dalam pikiran kita ada orang rendah di mata kita itu. Meskipun ahli ma'asi. Orang yang ahli maksiat fi rahmatillah, fi hikmati. Orang tuh ya, jauh sangat dengan Allah di ibadah, dimaksiatkan agar terasa Allah di sini. Allah begitu besar, kenapa tak terasa di hati? Dan kamu sholat, kamu zikir, mana ada Allah di hatimu? Maksiatlah, baru Allah. Ya. Maka kita melihat para aulia Allah itu ya, mencintai seseorang, kadang-kadang kita nampak ya, itu lagi baik saya lah, tapi kenapa dia sayang, macam tak berguna. Ya, ajaib. Fala yabqa laka minhu illa ma akhlasta fih. Ya man la ya'kulul hintata illa mugharbalatan la budda an yugharbil amalak. Wahai orang yang memakan gandum itu melainkan diayak dulu. Maka kamu mesti mengayak amalmu. Mengayak sama. Ya. Menapis. Yang dibuat roti itu ditapis dulu. Tengok ada orang buat tahu itu, alamak. Ya. Ya, saya buat. Ya. Masa jadi bisnismen di Mesir, saya buat tahu, buat tempe. Ya. Tengok istri lah, bukan. Kan? Oh gitu. Kan ditapis tuh, tahu tuh. Ya. Nah jual tahu, ya. Digoreng dijual. Ya. Artinya yang baik-baik kita makan. Ya, makanan yang halus-halus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Lagi saya makanan tuh pelik sangat, kudu bagus sangat, kalau tak bagus tak dimakan bersih. Ya. Kita beramal, Allah tak pikir. Ya. Sholat saja meskipun mengantuk-mengantuk. Ya. Dia zikir aja, padahal pikirannya menghayal kemana-mana. Bersih itu dihadapkan di depan Allah tuh. Biar jangan tengok biar. Fala yabqalaka minhu illa ma akhlasta fihi. Tidak ada yang baki untukmu melainkan apa yang telah kamu murnikan, ikhlaskan, bersihkan. Ya, di dalam amalmu. Allah pun terima itu yang bersih-bersih aja. Yang ikhlas-ikhlas kan. Yang khusyuk-khusyuk. Ya, yang hudur-hudur. Ya. Kalau tak ada, lepaslah. Makanya para wali ketika dia merasa ibadah, tidak tarkis, tidak khusyuk total, selepas ibadah itu dia sedih. Allah bagi sedih, kita tak sedih pun. Dia bagi sedih. Karena musibah. Kita bukan itu musibahnya, belum sampai lagi. Lalu apa dia bilang, ya Rabb, aku sedih karena aku tak buat amal dengan baik. Aku tahu amalku tak diterima. Boleh tak bagi pahalaku karena kesedihanku? Ya. Musibah kan sedih. Kalau Allah mengatakan musibah-musibah yang kena tubuh itu sedih, ini lagi musibah. Amalku tak adalah, artinya paling kurang dapat pahala sedih saja. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu rahmah.
Kita tengok sekarang ini semua dosa masa lalu ada. Dosa yang dibuat zaman Nabi Nuh ada. Dosa yang dibuat zaman Nabi Lut ada. Doa macam Namrud ada. Doa macam Firaun ada. Dosa macam Abu Jahal ada. Dulu Nabi Nuh, ya, rakyatnya buat dosa, Allah padamkan itu. Nabi Lut buat dosa zaman Nabi Lut, terkubur tuh umat semua pada umat Nabi. Seperti yang Allah nyatakan, ya, tak ada yang lebih yang membuat aku sedih melainkan, ya, aku menyabut nyawa orang yang aku cintai, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lupa pula dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ada dzalik yurma. Yang kasar-kasar dibuang. Ya. Wa aktsaru ma yukhsha 'alaik mukhalatatun nas. Dan yang paling dikhawatirkan kepadamu itu apa? Bergaul dengan orang tidak melihat. Ini arti bergaul ini bukan bergaul dalam pandangan syariat. Bukan. Tidak melihat Allah di banyaknya bergaul. Semakin hijab, itu mukhalatatun nas. Bergaul dengan orang. Kita bergaul itu imam mengambil manfaat atau memberi manfaat. Jika tidak ada dua-dua, tak ada artinya hubungan kita dengan orang lain. Dunia wa ukhra, urusan dunia dan akhirat. Tapi lillah semuanya. Jangan dikira bahwa urusan dunia, urusan akhirat saja lillah. Urusan dunia tidak, semua. Awala yakfika an tasma'a bi udhunaik bal tusyarikuhum fi al-ghaibati wa hiya tanqudul wudu'a wa tuftirus shaim. Atar. Nah, bahas sekejap aja. Jangan menampakkan kelemahan depan Saiful. Nanti dikira lemah. Aulia. Awala yakfika an tasma'a bi udhunaik bal tusyarikuhum fil ghaibati wa hiya tanqudul wudu'a wa tuftirus ghibah bukan ghibah. Apakah tidak cukup kamu mendengar dengan dua telingamu? Ya, sudahlah, dengar saja sudah cukup. Ini berserikat dalam ghibah. Ini mukhalatatun nas. Ya. Tidaklah orang itu menggibah orang melainkan karena dia tidak syuhud kepada Allah. Kalau syuhud, tak perlu menggibahi orang, menggibahi Allah. Ya, semua keburukan dan kesalahan hikmah. Ya. Kita cerita keburukan bukan nak rendahkan tetapi nak mengambil hikmah. Karena itu hikmah dari Allah. Tak ada wa ma khalaqtu hadza batila. Allah menciptakan apapun yang wujud yang tergeletak di bumi ini, tak ada yang batil. Mana ada batil. Ya. Saya umpamakan kilang membuat satu produk, ada saja yang yang rosak, reject. Di Indonesia disebut BS katanya. Tidak tahu apa artinya BS. Dijual pun murah. Ya. Apa? Defect. Ya. Kan kilang pun banyak yang defect.
Apakah Allah ada ciptaannya yang defect? Tak ada. Maka itu sebab Allah bela tuh ketika orang Quraisy menghina Ba'udah. Sampai dijawab oleh Allah, annahul haq. Ya, bahwa Ba'udah itu hak. Itu tak ada yang tak berguna. Walau kana syaitan wal iblis. Makhluk. Ya. Tak ada yang tak berguna. Dan ghibah itu membatalkan wudhu serta membuat puasa itu batal. Tuftiru shaim. Karena khamsun yuftirna shaim katanya. Saum. Ada 5 yang membatalkan puasa. Ya, hadis dhaif jiddan. Ya. Ada 5 yang membatalkan puasa. Ghibah wa namimah wa kazib wa qaul zur, kemudian wa uququl walidain. Ya, dusta, ghibah, namimah, adu domba, dusta, dan sumpah palsu, saksi palsu, dan derhaka kepada kedua orang tua. Ya. Hukum syariatnya, akhlaknya ghibah, tapi hakikatnya adalah karena dia tidak syuhud kepada Allah. Bagi mereka yang syuhud kepada Allah, ya, tak ada ghibah bimakna ghibah. Ya, melainkan yani i'tibar. Tidak ada ihanah kepada siapapun. Kafa bika jahlan an tughar ala zaujatik wala tughar ala imanik. Cukup bodoh kamu cemburu kepada istrimu, tidak cemburu kepada imanmu. Ya, arti tidak cemburu, tidak khawatir iman kita terkontaminasi ya oleh sesuatu selain Allah. Jatuh meyakini, ketakutan, bergantung, itu kan mencederai iman. Ya, kita tidak khawatir. Tidak khawatir. Kafa bika jahlan an tughara 'alaiha li ajri nafsik. Cukup juga itu kebodohan kamu cemburu ya, kepada istri demi dirimu. Wala tugharuq ala qalbika li ajli rabbik. Tidak cemburu kepada hatimu demi Tuhanmu. Ya. Kita tak nak istri ada yang lain. Tapi kita tak cemburu di hati kita ada selain Allah. Orang sufi membantu dengan ilmu hakikatnya menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah jelaskan panjang-panjang sampai kepada titik anal haq. Aku hak. Itu supaya tidak ada yang lain. Karena dia mengatakan, artinya orang-orang sufi menjelaskan. Allah punya zat ketika masih zat saja. Ya, tidak bicara tentang kalau umpama kita, kalau itu lukisan kita, lukisan saya. Ya, kita berbicara mundur ke belakang bukan adanya lukisan itu. Kita berbicara ketika saya belum berpikir untuk membuat lukisan. Difikirkan saja belum. Ini perumpamaan kita ya. Nah maka ketika itu lukisan itu berada di mana? Kan berada di diri saya. Baru kemudian saya wujudkan lukisan itu, artinya sebuah kehendak yang ingin saya wujudkan. Maka di dalam ilmu saya yang disebut lahil mahfuz ayan sabita. Baru kemudian melalui proses yang Allah ciptakan muncul. Ya. Allah wujudkan wujud itu di situ. Nah ini kan sebetulnya tidak ada wujud yang lain. Semuanya wujud Allah. Yang mula ada dirinya lalu dijelmakan dalam idenya, ilmunya lalu wujudkan di situ. Ini ya, wujud
itu adalah semua wujud Allah. Wal awal wal akhir wal batin wal zahir. Disebut azal, disebut abadi, disebut fana. Sebelum lahir azal, alastu bi rabbikum qalu bala fil azal. Kemudian diturunkan di bumi, raditu billahi rabba fil fana. Kemudian sampai di akhirat, wa basaruka hadid. Ya, anta rabbi. Man rabbuka? Allahu rabbi. Ya, kemudian fil abad. Ya. Itu mazhar wujud Allah, di sini mazhar wujud Allah semua. Bahwa tidak ada kita di luar itu. Kita bukan di luar Allah dan bukan di dalam Allah. Ya, tapi itu adalah wujud yang Allah zahirkan, wujudnya. Yang nak disampaikan adalah Allah tunggal. Ya, ketika kita melihat orang lain, maka dengan penglihatan tunggal itu. Tidak ada yang menghalangi Allah melainkan ketunggalannya itu. Tidak ada yang menghijabi Allah melainkan kewahdaniyahannya, kepardaniyahannya, keesaannya. Bagaimana kita dapat menghijabi dia? Kita bukan selainnya dan selainnya itu tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang selain Allah. Ya, karena selain Allah itu tidak ada. La ilaha illallah. Ya. Nah, maka ada fana. Itu. Bukan kita lenyap, kita lenyapkan diri kita. Ya, menganggap lenyap, fana berarti itu pengakuan bahwa kita ada, sehingga kita perlu ditiadakan. Sebetulnya menurut tauhid mereka, kita mengatakan kita ada di sisi Allah dan bergantung kepada Allah itu pun syirik. Ya. Wujuduka juduhu min judi. Sudah, wujudmu anugerah dari wujudnya. Makanya dikatakan kan Allah walam yakun ma'ahu syai'. Wal an ya, wa huwal an kama kan katanya. Ya. Kan Allah. Jangan diartikan Allah dulu ada, bukan. Allah ada. Walam yakun ma'ahu syai'. Tidak ada sesuatu yang bersamanya. Wal an, dan sekarang ketika kau saksikan, ya, huwa, ya Allah, kama kan, sebagaimana adanya. Ketika ada, ya, dan tidak ada sesuatu, sekarang kamu sudah ada dan kamu menyaksikan, oh, itu Allah. Itu sebab Nabi mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Dan kita hidup dimunculkan oleh dahar. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah yang sibuk, bukan kita. Menzuhurkan, menzahirkan, mentajalikan. Ya. Nah maka itu maksudnya tauhid. Ya. Menunggalkan Allah. Wala tugharu ala qalbik li ajli rabbik. Bagaimana kita memelihara hati kita agar Allah sahaja. Idza sunta ma huwa lak ala tahfadhu ma huwa li rabbik. Jika engkau menjaga sesuatu itu untukmu, kenapa tidak kau pelihara sesuatu yang untuk Tuhanmu? Ya. Dicontohkan kita memilih hal-hal yang kita tuh yang baik-baik. Kenapa kita berikan kepada Allah yang buruk-buruk? Itu juga kisah para aulia. Ketika dia mendapatkan penderitaan, dia malu nak kembalikan penderitaan itu kepada Allah, nak tukar yang lain. Lebih tahu siapa antara Allah dan kita? Apakah kita paling tahu kemaslahatan kita? Tidak, kita hanya mengatakan habis gelap terbitlah terang.
berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Ya. Yang berakit siapa? Ya. Yang sampai siapa? Gitu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Idza ra'aita man yusbih mahmuman li ajli rizqi fa'lam annahu ba'idun minallah. Jika engkau melihat orang yang pagi-pagi sudah berpikir berat untuk rizki, ketahuilah bahwa dia jauh dari Allah. Fa innahu law qala laka makhluqun la tastaghil ghadan bisababin wa ana utika khamsata darahim wasikta bihi wa huwa makhluqun faqir. Jika ada orang jika ada makhluk berkata kepadamu, kamu tak payahlah sibuk-sibuk esok ya mencari kerja. Jangan sibuklah mencari kerja, la tastaghil ghadan bisabab. Saya akan memberimu 5 dirham sehari. Kamu percaya tuh. Padahal dia makhluk. Mungkin aja mati esok tuh. Ya, tak bagi Allah tak ada matinya. Itu makhluk yang fakir. Afama taktafi bil ghinal karimil ladzi dhamina laka rizqak ma'a ajalik. Kenapa kamu tidak merasa cukup kepada yang maha kaya dan maha pemurah yang telah menjamin rezekimu di samping ajalmu? Ya. Ansyada insanun syi'ra idhil ishruna min sa'bana wallat fawasala syurba laylika bin nahar wala tashrab biaqdahin sigharin faqad daqa az-zamanu anis sighari. Ya, ketika 20 Sya'ban berlalu, maka orang menyambung minum malam di siang. Wah, ini nak Ramadan nih, habiskan makan. Ya. Jangan minum dengan gelas kecil, waktu tak cukup. Gelas kecil, sedikit lagi tak makan siang, makanlah yang banyak. Wa ma'nahu indahum, artinya idza madatil isrun, ketika sudah berlalu 20 min Sya'bana faqad qaruba Ramadan, dah dekat Ramadan, yaqta'u alaina syarab, akan terputus minum. Wa ma'nahu inda ahli tariq idza khalafta 40 sanah wara'a dhahrik fawasilil amal salih bil laili wan nahar. Allah. Kalau udah umur 40 tahun, ini maknanya menurut ahli tarik, siir itu tuh. Cerita Ramadan, tapi dia punya isyarah yang lain. Ya, isyarah itu kan bagi orang yang membaca makna yang jauh dari makna lafal itu. Ya. Maka orang-orang sufi mengatakan pamakna nal makna. Ya. Yang ada pada kami itu maknanya makna. Artinya kehidupan rohani, maknawi. Mananya menurut ahli tariq, jika idza khalaf ta'arba'ina sana, juga melepasi 40 tahun ke belakangmu, maka mesti banyak beramal siang dan malam, karena esok anak mati dah. Catat. Dan Rasulullah, kondisi dunia sekarang ya. Quwa la tusa'iduka, ini tusa'id. Jadi tusa'idukal quwa. Fa'mal ala qadri halik. Waraqi'il baqi bidzikir. Fa innahu la syai'a satwati wa qahrih. Yang kita katakan hati itu lintasan pikiran. Ya, kecuali yang memang zikirnya hati. Baru lidahnya tak berucap pun. Ya, seperti orang menghafal, nak baca Quran.
nggak baca yang banyak, tetapi waktunya singkat, ya, maka bacanya di lintasan dalam pikiran. Mata mengikuti pikiran berjalan. Kan lebih banyak daripada gerak mulut. Karena gerak mulut pun mengambil masa. Gitu. Itu bukan hati. Begitu juga zikir. Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kita tenggelamkan ya, lafal zikir itu ke hati. Hati mana? Hati ayam. Ya. Itu kita kepikiran. Kalau zikir hati, ya, seperti huwa itu sebetulnya zikir hati. Tak bunyi pun. Ya. Tetapi karena latihan, agar ketika hati itu zikir, nah dia kenal Allah. Gitu. Seperti dalam hadrah kan. Ya, itu fa in lam yajid fal yatawajad, buat-buat. Kita belum pun. Ya. Itulah yakni suasana tarbiyah dari guru. Ya, memang jika diserang tak payahlah dijawab. Ya, karena apa? Kalau dalil pun artinya dalil sandaran, bukan dalil bimakna qat'i raji', apa? Yang menjadi rujukan. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mudah dari zikir yang dapat kamu lakukan dalam duduk, berdiri, duduk, sakit, tidur, dan itulah ibadah yang paling mudah. Jika ibadah maka kena bunyi dengan kena gerak anggota tubuh dan itu lidah. Ya, dan banyak tuh pengaruhnya banyak sangat. Ya. Dengan banyak menggerakkan zikir mulut itu saraf bekerja kuat. Pikiran pun jernih. Terus mesin pencernaan makanan itu juga bergerak. Makanan jadi halus, sehat. Ya. Suhu tubuh menjadi panas. Maka seimbang boleh membakar penyakit-penyakit dalam tubuh. Maka ketika zikir la ilaha illallah jika terlampau banyak tak boleh minum air sejuk ais tuh. Tak boleh karena akan mempengaruhi kerusakan dalam tubuh ini. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah lidahmu basah dengan zikir Allah. Lidah. Ya. Ini adalah pengisi ibadah yang bolong-bolong. Tak akan bid'ah. Ini lisan suruh dibasahkan dengan zikir. Ya. Dan doa apapun atau zikir apapun yang kamu anggap mudah, maka tekunilah madad Allah. Ya, maka madadnya dari Allah. Maka tidaklah kamu berzikir melainkan karena bibirrihi, karena taat kepada Allah, karena perbuatan baik. Dan tidaklah engkau berpaling dari zikir melainkan karena satwah Allah, qahr Allah kepadanya. Wa ma a'radta anhu illa bisatwati wa qahri. Ya. Sesuatu yang kita tidak sukai, dosa, maksiat, itu qahar Allah. Ya, maka apabila kita mendapat qahar Allah, kita berharap lutufnya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu bukan hanya sebuah zikir, tapi kita memohon agar kita selalu ya diperlakukan oleh Allah dengan lembut. Jelmaan atau tajalli latif, kebaikan, ketaatan, kemudahan, kenyamanan. Ya. Karena kita takut qahar Allah yang turun. Ya. Jika qahar Allah yang turun, maka kita maksiat, lupa dengan Allah, dan lain sebagainya. Maka beramalah dan bersungguh-sungguhlah.
Karena ghaflah dalam beramal lebih baik lagi daripada ghaflah dari amal. Ya. Tara halaz zahidin fil fadli li anna taliba la yanqati'u 'anil abwab bal tajiduhu waqifan 'alaiha. Pamisaluhu kasaklallati mata waladuha ataraha tahdurul a'rasa wal afraha wal walaim bal hiya mashghulatun bi faqdi waladiha. Kamu melihat keadaanmu, ya, dibandingkan keutamaannya kepada keadaan zahidin. Karena seorang pencari tidak hanya berhenti terputus dari pintu-pintu. Bahkan dia mendapatkannya, ya, waqifan 'alaiha, duduk di pintunya tuh. Ya, bukan sampai pintu udah pergi. Nah, kita bandingkan keadaan kita dengan keadaan orang zahid dalam keutamaannya. Agar apa? Agar kita tak berhenti meminta. Agar kita tak berhenti berusaha. Ya. Karena seorang yang minta itu jangan berhenti di depan pintu. Tidak. Yanqati anil abwab. Tetapi tajiduhu waqifan. Seorang thalib itu mesti kita tengok dia malah tak pergi dari pintu tuh, duduk di pintu. Ya, kita tak masuk lagi ke hadrah, diumpamanya begitu. Tak masuk lagi ke dalam rumah, tak masuk lagi ke hadrah. Padahal bukan kita masuk ke hadrah. Allah hudurkan Allah anugerahkan ke hati kita syuhud wal ma'rifah. Itu diumpamakan kalau dalam alam fisik kita masuk ke hadrah. Ya, padahal Allah yang masuk ke hati. Ya, tapi bahasa nas itu begitu. Maka ketika orang tidak mengamalkan, dia menganggap bahwa masuk masjid sudah hadrah, masuk majelis ilmu sudah hadrah. Itu fisikal. Ya. Itu kalau cakap karena memang mesti dengan nas yang tidak menyalahi syariah itu. Ya. Kita salat kepada Allah kan gerak. Padahal munajat, silah. Gitu. Kalau hanya cukup di nas ya sudah, itu sudah. Kita sudah salat apa lagi? Ya sudahlah. Itu makomnya di situ. Ya. Kalau memang kita belum masuk ke hadrah, artinya Allah belum hudur dalam hati kita, jangan berhenti di pintunya. Itulah zikir dengan lidah. Allah, 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 Allah. Jangan berhenti. Sampai kita masuk ke hadrah. Artinya sampai Allah memberikan zikir di hati dan syuhud. Ya. Karena seorang thalib la yanqati anil abwab, bahkan kita selalu melihat orang yang mencari itu waqifan 'alaiha. Perumpamaannya seperti orang yang tertimpa musibah, kematian anaknya. Apakah kamu melihat orang yang kematian anaknya hadir ke majelis pengantin, ke majelis pesta, ke walimah? Tak ada. Ya, kita sebelum hadrah maknanya masih musibah. Ya. Apakah kita gunakan lidah kita ini untuk lain-lain? Bukan untuk meminta. Bahkan dia sibuk karena kehilangan anaknya. Kam yursilu lakal maula as-sana'i' wa anta abdun syarud. Berapa banyak sebetulnya Allah, maula, Tuhan, mengutus untukmu sana'i, berbagai ciptaan. Sementara engkau hamba yang kabur, yang lari. Ya. Bahkan kata Imam Ibn Atta, nur itu ya sebetulnya sudah standby ya, berada di depan kita tuh. Itu juga umpama tuh. Jangan kita cari mana. Ya, orang cakap nur cari mana, alamak.
nur itu standby sudah di depan kita tuh. Kita tak membukanya. Allah tak pernah memberi. Allah tak pernah berhenti memberi. Ya. Maka diumpamakan seperti nur. Allah tak padam. Nur tak padam. Matahari ya, di siang hari itu terus tak padam. Maka hidayah, minnah, mauhibah. Ya. Ketika kita memang jauh, maka diumpamakan seperti orang mencari dunia. Kita mesti berupaya, mesti berupaya. Begitu, itu kan perumpamaan. Ya. Sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana membuka. Ya, itu sebab butuh. Buka, masuk saja cahaya. Matahari, bila dia berhenti, bukalah jendelanya, pintunya. Masuklah cahaya itu. Tutup saja, itu saja. Ya. Untuk menjelaskan bahwa likulli wirdin warid. Bahkan Imam Ibnu Arabi mengatakan likulli warid wirid. Warid dulu, wirid belum. Lagi nak jelaskan bahwa Allah dah memberi, kita tak membuka. Maka Imam Ibn Atta pun tanya, ya, jangan tanya apa tadi? Artinya bahwasanya seorang syekh tak membuka hatiku. Bukan. Hati kita yang bengkok. Itu. Apa arti syekh? Allah yang bagi. Ya, hati kita yang bengkok. Ya, tak buka, tak masuk. Itu sebab Imam Bahauddin Naqsyabandi ketika dia mencari guru. Ya, kemudian disuruh membasuh dan memandikan anjing di kampung tertentu. Ya, maka dia pergi ke kampung itu. Rupanya ingatkan anjingnya satu saja. Setiap rumah orang kampung itu memelihara anjing dan lebih dari satu. Setiap hari dia bersihkan semua. Ya, selama 3 bulan. Akhirnya habis 3 bulan dia pergilah. Mungkin aku akan jumpa syekhku dalam perjalanan. Ya. Tiba-tiba lihat karena dah petang dari sebelah barat matahari kan, ada yang nampak dari jauh tuh berdiri, ada nampak bayangannya. Rupanya anjing besar. Allah, kalau memang Allah memberi guruku anjing, aku terima. Karena mereka itu mengerti yang menyampaikan itu Allah, bukan selain Allah. Kalau memang anjing, maka harus aku terima. Tiba-tiba di depan Imam Bahauddin Naqsyabandi berhenti anjing itu. Hah? Berhenti karena dia nak buang, nak kencing. Dia membelakangi orang. Ya, yang tadinya merangkak, maka kakinya diangkat. Ya, nak kencing. Akhirnya terus Imam Bahauddin, amin. Ya. Iftah alaina ya Rabb, amin. Ya, dia ingat anjing itu berdoa untuk dia. Takut itu gurunya. Lepas itu kencing. Ya. Apa dia bilang? Allah menurunkan air dari langit. Ya. Madad. Baru bertemu guru. Husnudzan. Ya. Dan membuka hati. Ya. Karena nur tak pernah padam. Pamisaluka katifli fil mahdi kullama harrak nam. Ya, kamu itu macam budak kecil dalam buayan ibu, digerakkan saja tidur. Ya, ya kita di dunia ini senang tidur, dapat berjaya tidur. Ya. Walau arsala ilaikal malak khul'atan ma asbahta illa
ala babihi faghtanim awqatit ta'at wastabir 'alaiha. Jika malaikat atau malik katakanlah mengutus untukmu khul'ah, ya, pakaian-pakaian, maka tidaklah kamu berada di pintunya. Itu anak kecil kalau ada orang nak utus baru, ya, dia di pintu tuh. Kalau tak ma asbahta illa ala babi. Ya. Tetapi Allah tidak pernah tidak datang. Orang saja kalau tak tahu ada raja nak bagi hadiah. Ya, oh kita sudah berada di pintunya tuh. Ada iklan. Ya, Datuk Fulan nak bagi uang. Oh, sudah. Ya. Atau menteri nak bagi durian. Oh, terus sudah kumpul di dataran karena musim durian. Menteri dah. Allah tak pernah berhenti nur. Kita tak buka pintu, tak berdiri di pintunya. Zikir, lisan, dan disibukkan setiap hari hadza bab. Babul hadrah. Ya, bab untuk hadrah pada Allah. Maka ambillah kesempatan waktu taat dan bersabar. Ya, kita beribadah ini jangan pikir bila ada waridnya, bila ada, tak ada. Ya. Saya mengumpamakannya kita perlu mengumpulkan koin yang banyak. Ya. Kita tak macam mereka lah. Mereka sikit-sikit tapi luar biasa. Kita banyak-banyak. Ya, macam bisnismen internasional tak keluar tenaga lah dia dapat uang miliar-miliar itu. Kita memang kena 24 jam, itu pun sedikit dapatnya. Nah, kalau tak buat, hilanglah sudah kesempatan. Nah. In talabta an tu'sih, fatlub makanan la yaraka fihi ahadun. Ya. Jika engkau minta agar engkau dapat maksiat kepada Allah, maka mintalah tempat yang tidak ada di tempat itu seorang pun yang melihatmu. Watlub quwwatan min ghairihi tu'sihi biha. Dan kamu minta kekuatan dari selain Allah agar kamu dapat bisa bermaksiat kepada Allah dengan kekuatan itu. Kalau ada. Maka ada cerita kan. Ada seorang syaikh, dia macam dekat sangat dengan salah satu muridnya tuh. Maka yang murid lain cemburu. Kenapa dekat sangat tuh? Kenapa dia lebihkan sangat? Gitu. Akhirnya sampailah kepada gurunya bahwa yang lain cemburu. Oh, oke. Lalu setiap orang disuruh mengambil ayam masing-masing. Setelah mereka bawa ayam di depan gurunya, sekarang kau sembelih di tempat yang tak ada orang nampak. Wow, macam-macam. Pergi ke goa, pergi dalam bilik, pergi ke mana-mana, semua Bali semua sudah tak bawa ayam tuh. Kan? Sudah, di mana kamu? Tak ada nampak orang. Siapapun tak ada yang nampak kamu. Ya, gurunya bukan kata orang, tak ada nampak yang siapapun. Oh, saya masuk gua Syekh, tak adalah yang nampak dah. Saya dalam bilik saya sendiri, saya kunci. Nah, terus semua. Ya. Nah, kemudian murid yang disayang itu masih bawa balik ayam. Orang udah senyum. Ini bodoh sangat ternyata dia ini. Ya, tak dapat dia sembelih ayam. Kenapa kamu bawa ayam balik? Kamu tak dapat sembelih. Saya sudah cari, tak ada tempat yang tak ada tempat yang tak dilihat oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah. Baru yang lain. Kamu sudah tahu? Di mana ada tempat yang tidak ada Allah? Maka dikatakan jika kau ingin minta kepada Allah agar kamu dibolehkan bermaksiat, mintalah kepada Allah tempat yang Allah tak nampak. Atau mintalah kekuatan selain Allah yang kamu boleh dengan kekuatan itu bermaksiat. Wala tastati'a syai'an min dzalik. Kamu tak akan mampu sama sekali dari semua itu.
Li'annal kulla min ni'amih. Karena semua daripada nikmat Allah. Atakhudhu ni'amahu wa tu'sihi biha. Kamu mengambil nikmat Allah dan kamu mendurhakainya. Dengan nikmat itu. Bal tapannanta fi akhnal mukhalafati marratan bil ghiba wa marratan bin namima wa marratan bin nazar wa ma banaitahu fi sab'ina sanah tahdimuhu fi nafasin wahid. Allah. Bahkan kamu tapannanta itu tanawwa'ta. Bahkan kamu bermacam-macam dalam cara, dalam keburukan, dalam mukhalafah yang paling akhna. Akhna itu akbah. Yang paling buruk. Ya. Bahkan kamu betul-betul pandai ya, memacam-macamkan ya, mukhalafah, pelanggaran yang paling buruk. Terkadang dengan ghibah, terkadang dengan namimah, terkadang dengan pandangan mata, pandangan rendah, pandangan syahwat, pandangan. Dan engkau telah membangunnya 70 tahun dan kau rusak dalam satu napas, satu saat. Ya huddama ta'ati ma tusallatu alaikal faqatu illa litarfa' halaka ilaihi. Allah. Wahai penghancur ketaatan, tidaklah kepakohan itu kepapaan. Tahu kepapaan ya? Tidaklah kepapaan itu telah menguasaimu. Ya, telah merundungmu katakan. Melainkan itu untuk mengangkat halmu kepada Allah. Allah nak ciptakan suasana hatimu yang dekat kepada Allah, yang merasakan kehadiran Allah. Dan itu berada dalam kesusahan. Ketika susah Allah, seronoknya itu. Kita dikasih nikmat lupa. Ya. Wal tajtami alaihi, dan kamu berhimpun kepada Allah ijtima'. Faya man yughriqu nafsahu fi syahawati wal ma'asi laitaka a'tai taha dzalika fil mubahat. Wahai orang yang menenggelamkan dirinya di dalam syahwat dan maksiat, semoga engkau dapat berikan itu semuanya di dalam mubahat. Paman amal tahu bidanaya wa amalaka bil minan kaifa la tuhibbu. Allah. Orang menenggelamkan dirinya dalam maksiat dan syahwat. Ya. Boleh jadi Allah memberikan kamu syahwat itu di dalam mubah. Lebih bagus. Allah juga yang membuat. Kita jangan merasa ya apa namanya? Oh, saya tak maksiat pun. Ya. Ini hanya main-main saja, jangan. Ya, itu pun selamat dari maksiat haram. Mestinya ini diisi taat. Wahai maka orang yang maka zat yang memperlakukanmu, maka zat yang kamu perlakukan dia dengan kehinaan, sedangkan dia memperlakukan kamu dengan anugerah-anugerah, bagaimana kamu tidak menyukainya? Kita ibadah aja lalai. Ya. Lalu di luar ibadah apa nak cakap? Artinya bahwa kita memperlakukan Allah dengan berbagai kehinaan. Allah tetap memberi napas, memberi nikmat, memberi hidup, memberi paham, memberi ilmu, memberi amal. Ya. Lalu kemudian kita tak berpikir untuk mencintai Allah. Nak. Ya. Man amalaka bil karam wa amaltahu bil lu'm kaifa la tuhibbu. Zat yang memperlakukan kamu dengan kemurahan-kemurahan, sementara kamu memperlakukannya dengan kejahatan, keburukan. Bagaimana kamu tidak mencintainya? Ya. Ya tadi, sekarang tak ada dosa yang dilakukan di zaman semua nabi-nabi, hari ini ada semua.
tapi tak ada tanda kemurkaan Allah tuh kepada diri kita. Itu pun kalau terjadi gempa bumi, gempanya di satu tempat, kita lebih suka menceritakan memang tempat itu maksiat. Itu maksiat zahir. Ya. Karena agama tidak dirusak oleh ahli ma'asi dan oleh orang-orang bodoh. Dia merusak dirinya saja. Ya. Tapi kita yang merasa beragama tetapi ya, tidak betul-betul mentauhidkan Allah dan lain sebagainya, ini yang nampak agama. Ya. Tapi bicara menyalahi apa yang Allah kehendaki. Itu yang merusak agama. Ada ahli ibadah tak nak menambah ilmu. Ya, ada orang ilmu, mempunyai ilmu sikit rasanya sudah cukup. Nah ini yang setengah-setengah inilah yang terus bicara agama padahal pengetahuannya tidak luas dan merusak pemahaman agama dan merusak ya, suasana keberagamaan. Ya, mahabbah kepada sesama dan lain sebagainya, itu yang merusak agama. Nah, mungkin musibah itu untuk itulah. Sepatutnya dia yang paling banyak menerima anugerah dan yang paling agung anugerah itu yang paling merasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hujan di luar rumahnya, banyak kilat menggelegar, Nabi yang ketakutan. Nabi yang ketakutan. Istrinya menegur, kenapa takut? Kamu orang yang diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Aku takut. Suara petir di luar itu, suara guntur di luar itu, pertanda Allah murka kepadaku. Ya Allah. Ya. Kita nyaman saja. Itu maksiat di sana. Allahu Akbar. Ya. Tidaklah para ulama berjidal atas nama kebenaran, padahal pelampiasan hawa nafsu. Ya. Dia malah mendoakan orang lain mendapat murka dari Allah. Ya. Karena tidaklah semua ini adalah hamba Allah dan berada dalam rahmat Allah. Ya, walau kana fil ma'asi. Karena hakikatnya adalah semuanya pelajaran bagi kita. Adapun bagi orang yang berada dalam itu, kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Kullillah summa dharhum fi haudihim yal'abun. Nakifuna walhamdulillah al-Fatihah.